Macam Tuhan Yahudi lah. Orang Yahudi meyakini Tuhan mereka duduk di atas. Hanya Wahabi itu keyakinannya mirip-mirip Yahudi. Tengoklah Yahudi itu. Pemuka-pemuka agama Yahudi kalau pakai celana cingkrang, Pak. Imam Al-Ghazali memberikan 4 tahapan awal bagi orang-orang yang menjalani agama. Ada 4 tahapan awal yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali bagi orang-orang ya, yang ingin berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 tahapan awal itu, kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah keyakinan yang benar. I'tiqad yang benar. Nggak bisa orang pensiun umur 58, nggak pernah belajar agama, tahu-tahu masuk Solo. Nggak bisa. Dia harus belajar dulu, belajar tauhid yang benar. Apalagi sekarang banyak udah menyalah-menyalah. Adalah ku dengar suluk, habis besuluk dikumpulkanlah murid-muridnya. Habis dikumpulkan murid-muridnya, ngajilah, buka kaji. Ditanyalah sama guru mursyidnya, apa yang kalian pahami tentang doa? Kenapa kita disuruh berdoa? Gitu kata guru mursyidnya. Macamlah jawaban lah, macamlah jawaban. Kita berdoa karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku maka akan aku kabulkan. Ada lagi yang menjawab, kita ini berdoa karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menjawab, kita ini berdoa karena kita ini adalah manusia yang lemah. Macamlah jawaban-jawabannya. Apa kata guru mursyid ini? Jawaban yang kalian sampaikan bisa benar, bisa salah. Kenapa kita disuruh berdoa? Yang benar itu karena Allah belum tahu apa yang terjadi besok. Bayangin. Karena Allah belum tahu apa yang terjadi besok. Sementara kalau kita belajar tauhid, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat alim. Allah Maha mengetahui. Apa yang belum terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena kalau Allah tidak tahu, berarti Allah jahil, bodoh. Nggak boleh. Kenapa? Karena bodoh itu adalah sifat kekurangan. Dan kita wajib mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Ini memang mursyidnya nyalah. Yang ikut di dalamnya goblok. Jadi orang nyalah ketemu orang goblok, ya udah. Jadinya nyalah kuadrat, goblok kuadrat, jahil murakkab. Jadi orang kalau dia ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dia memang betul-betul pengen hidup beragama, yang pertama dia harus belajar tentang i'tiqad yang benar. I'tiqad yang benar itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kan banyak, ada Wahabi, ada Salafi, ada Syiah, ada liberal dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang Tuhan duduk di atas, macam Tuhan Yahudi lah. Orang Yahudi meyakini Tuhan mereka duduk di atas. Hanya Wahabi itu keyakinannya mirip-mirip Yahudi. Tengoklah Yahudi itu. Pemuka-pemuka agama Yahudi kalau pakai celana cingkrang, Pak. Tengoklah. Jenggotnya panjang. Kayak kawat tak beraturan. Tengoklah. Orang-orang Yahudi itu buka di handphone. Pas kayak Wahabi-Wahabi itu pakai celana cingkrang, jenggotnya panjang betul. Bengkok-bengkok macam kawat nggak beraturan. Ya, jenggot sunnah, tapi ada. Harus rapi, kan? Jangan dibiarkan panjang menjulur macam Indomie. Dirapikan, disisir.
Ya pas macam Yahudi itu keyakinannya. Macam Yahudi Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, setelah kita sudah mengetahui tentang i'tiqad yang benar, baru kemudian kita langkah yang kedua apa? Taubatan nasuha. Tobat. Tobat. Berjanji kepada diri kita dan berupaya supaya tidak tergelincir lagi terhadap dosa. Bukan berarti setelah taubat nasuha itu menjamin seseorang nggak berdosa lagi. Enggak. Tidak ada manusia yang dijamin tidak berbuat dosa kecuali Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul pasti memiliki peluang jatuh ke dalam dosa. Tetapi hendaklah seseorang itu berusaha sekuat mungkin supaya tidak jatuh lagi terhadap dosa. Ini kalau aku jalan-jalan ini, aduh, mukaku ganteng, ditegur sama cewek-cewek, tergoda juga aku. Nggak usah keluar. Berusaha. Ini kalau duduk aku di warung nih, aduh, nggak bisa juga aku. Keluar koyak juga uangku 100.000 menleng nih. Nggak usah duduk di situ. Nggak usah duduk. Berupaya supaya tidak jatuh lagi terhadap dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta ridho dia kepada orang-orang yang dia pernah berbuat salah sama mereka. Pernah dia dulu nyuri ayam Wak Leman, datanginya Wak Leman tuh. Wah, aku Wak teringat 3 tahun yang lalu Wak, ada aku ngasih semur ayam sama Wak. Ku kasihlah Wak 4 potong. Itu ayam jago Wak tuh ku curi. Wajib dia minta ri. Kata Imam Al-Ghazali kalau nggak sanggup dia mengutarakannya, kalau sampai diutarakannya dibunuh Wak Leman dia. Gara-gara dibilangnya dulu ayam jago Wak Leman tuh, ayam Wak Leman ini tadi menang judi udah 4 kali tingkat nasional. Sayang kali Wak Leman tuh sama ayamnya tadi. Dicurinya pula, dibikinnya semur. Habis dibikinnya semur, dikasihnya 4 potong sama Wak Leman tadi. Enak Wak, enak. Padahal ayam Wak Leman tuh. Kata Imam Ghazali, kalau nggak sanggup kita mengutarakannya, bahwa pernah kita curi ayamnya, apa kita bilang sama dia? Minta maaf. Wah, aku ada salah sama Wak, aku minta maaf Wak, entah banyak salah aku. Tanpa harus menyebutkan salahnya apa. Selain itu, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa-dosa dia dulu. Tapi dia minta maaf. Dia minta ridho. Itu orang yang benar. Orang yang benar itu minta ridho. Makanya saya sering bilang. Tapi gara-gara ini saya dituduh yang Ustadz pemerintah lah, yang Ustadz Jokowi lah. Lantak dia situ. Saya sering bilang gini. Kalau kau maki Jokowi, memaki itu perbuatan fasik, Pak. Karena kata Nabi, sibabul mu'min fusuk. Memaki orang yang mukmin itu adalah perbuatan fasik. Kalau kau maki Jokowi, atau kau maki Prabowo, atau kau maki Anies misalnya, atau kau maki Ganjar Pranowo misalnya, memaki itu adalah perbuatan dosa. Memaki itu adalah perbuatan fasik. Setelah kita maki dia, maka untuk menyelesaikan perkara ini kita wajib minta maaf sama orang yang kita maki. Kemana kalian cari Jokowi? Kemana? Kemana cari Prabowo? Kemana cari Anies? Misalnya dulu, misalnya kita bilang misalnya Jokowi itu Fir'aun misalnya. Kayak mana cara kita minta maafnya? Kayak mana cara kita minta maafnya? Atau kita bilang lah misalnya Prabowo itu iblis itu misal. Kayak mana cara kita minta maafnya? Kalau kita maki dia. Coba. Kalau tetangga kita maki, kita datangi, kita minta maaf, selesai. Kalau Jokowi kita maki, kemana kita mau datangi?
Hah? Aku jelek-jelek gini pernah berfoto sama Jokowi. Walau jelek-jelek gini pernah foto sama Jokowi. Tapi nggak ada aku pajang-pajang, tak ada. Nggak ada aku pajang-pajang. Aku foto sama ulama, itu aku pajang. Jadi kalau foto sama pejabat-pejabat untuk nakut-nakuti aja. Untuk nakut, berfoto kita sama jenderal kan, kena razia kan, nakut-nakuti aja. Makanya aku bilang, sedangkan foto pejabat ada manfaatnya, Pak. Foto pejabat tuh ada khasiatnya. Apalagi foto ulama. Itu Wahabi itu nggak percaya dia kalau foto ulama tuh ada khasiatnya. Jangankan foto ulama, aku bilang. Foto sama jenderal bintang 1 pun ada khasiatnya. Iya kan? Masa foto sama ulama nggak ada khasiatnya? Justrulah lebih besar khasiat foto sama ulama ketimbang foto sama jenderal bintang 1. Atau foto sama presiden. Atau foto sama bupati. Ya kan? Bermasalah kita di kantor camat. Bikin foto profilnya sama bupati kan? Langsunglah dilayaninya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gitu. Lembut dia langsung. Sedang itu pun ada khasiat. Ada khasiatnya. Apalah lagi foto sama ulama. Tentulah khasiatnya besar. Kemana kita minta maaf? Atau ya. Bagaimana caranya? Nggak bisa kita jumpa. Akhirnya apa? Banyak-banyaklah istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita minta apa? Dan dosa kepada manusia itu lebih dahsyat daripada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah kita minta ampun, taubat. Dosa sama manusia nggak bisa sekedar minta ampun aja. Harus kita minta ridho dari dia. Harus kita minta. Maka saya teringat kisah Ustadz apa? Ustadz siapa? Yang pernah ngajar ke sini Ustadz? Ustadz Manan. Ingatlah saya. Ada murid beliau cerita sama saya. Saya ngajar di Bakaran Batu, ada muridnya Ustadz Manan nih, ngaji sama saya. Dia cerita sama saya. Ustadz, dulu semasa Ustadz Manan masih hidup Ustadz, beliau itu kan melihara ayam. Ayamnya kan dilepas. Ya kan? Orang dulu kan kalau jemur padi kan Pak, di halaman rumah kan. Ustadz Manan itu sebelum dipotongnya ayamnya, pergi dia ke rumah tetangganya. Dibawanya ayamnya tadi. Pak, aku mau kupotong ayamku ini. Mana tahu Pak, ada berasnya yang temakan yang ada beras bapak yang temakan ayam nih. Ya kan? Ridhonya bapak. Oh, ridho Tuan, ridho Ustaz. Pergi dia lagi, ke satunya lagi. Izin, Assalamualaikum Pak, Salam. Ini aku mau motong ayam, mau ku gulai. Mana tahu ayamku ini dimakannya beras bapak. Ridhonya bapak, ridho 40 tetangga tuh didatangi. Sekedar untuk apa? Minta ridho, khawatir ayamnya pernah makan beras tetangga. Itu luar biasanya ulama-ulama kita. Kita kalau bisa, kambing kita kalau bisa dihajarnya bunga tetangga itu kalau bisa. Saking bencinya kita sama tetangga kita tuh, kita bisikkan ke kuping kambing tuh. Kau makan bunga dia tuh. Saking jijiknya kita sama tetangga tuh. Bunganya tadi apa pula itu? Janda bolong. Dimakan kambing tuh hilang bolongnya semua. Tinggal batangnya. Bukan bertambah bolongnya, sak daun-daunnya hilang. Harganya bukan main 500 masa itu. Ada yang jutaan dihantam sama kambing kita. Itulah ulama-ulama kita tuh perasaannya luar biasa. Itulah apa namanya? Yang ketiga tadi apa? Meminta ridho kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah kepada mereka. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kita harus belajar ilmu syariat. Ilmu
syariat. Macam mana kita mau sholat kalau nggak tahu rukunnya berapa? Macam mana kita mau sholat kalau belum paham kita mengambil wudhu? Macam mana kita mau sholat kalau belum ngerti kita mandi wajib? Ditanya berapa rukun mandi wajib? Wah, entah 10, entah 11 katanya. Pakai entah pula lagi. Entah 10, entah 11. Padahal cuma 2. Jauh kali itu kan. Dari 2 ke 10 itu jauh betul itu. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Itunya rukunnya. Niat berbarengan dengan ketika air kena ke badan, disitulah dipasang niat, kemudian diratakanlah air itu ke seluruh tubuh. Datang waktu entah 10, entah 11 katanya. Besuluk pula dia lagi, mandi wajib pun belum bisa. Kalau semangatnya berzikir tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasaan dia, ini perasaan dia nih. Udah dekat kali dia sama Tuhan. Perasaan dia. Karena dia udah bersuluk, udah rajin zikir, rajin ke masjid, sorban besar, sorbannya 20 lapis. Kalau jatuh dari helikopter, nggak pecah kepalanya. Saking besarnya sorbannya. Perasaan dia udah dekat kali dia sama Tuhan. Pakai jubah, pegang tasbih, nggak lepas tasbih. Orang lagi khutbah dia pegang tasbih. Itulah tak berilmu tadi. Itulah tak berilmu tadi. Orang khutbah disuruh perhatikan khotib, datang dia sibuk bertasbih. Nah, itulah karena tidak belajar ilmu syariat. Maka 4 yang disebut Imam Ghazali ini harus selesai dulu. Harus dia belajar tentang i'tiqad yang benar. Ya kan? Kemudian dia taubatan nasuha. Kemudian diselesaikannya urusan dia kepada manusia. Kemudian dia belajar ilmu syariat.